Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua, mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini yang saya beri tema, yakin pada janji Tuhan. Kita akan melihat dalam Alkitab kita, kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Puji nama Tuhan. Kita melihat khususnya di ayat yang keempat, dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Abraham dengan sangat yakin kepada apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat kata yakin, ini berarti percaya yang pasti akan terjadi. Dan Abraham percaya, Abraham sangat yakin apa yang difirmankan Tuhan kepadanya itu bukan kebohongan, tetapi suatu janji yang pasti akan terjadi. Dan kita bisa melihat di ayat 2 sampai ayat yang ketiga, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Di mana di janji itu ada janji negeri, ya, tanah yang akan didiami oleh Abraham, ada janji keturunan, dan ada janji berkat. Ya. Nah, itu sebabnya Abraham tidak ragu mengambil keputusan untuk pergi dan meninggalkan rumah bapaknya dan negerinya sendiri, sekalipun firman Tuhan katakan ia tidak tahu tempat yang ia tujui. Namun kita lihat Abraham taat karena ia yakin, ia percaya pada janji Tuhan. Kita lihat Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa, saya perhatikan apa yang menjadi keyakinan Abraham kepada Tuhan. Nah, kita lihat Abraham ini bukanlah orang yang biasa-biasa. Ia lahir dari keluarga yang kaya raya dan terhormat tentunya. Dan Abraham seorang yang sukses di lingkungannya. Namun kita lihat lagi, Abraham rela meninggalkan negeri dan keluarganya karena ia yakin pada janji Tuhan. Nah, kita lihat apa yang membuat Abraham ini yakin kepada janji Tuhan. Ada dua hal yang saya temukan di sini. Yang pertama, Abraham melihat adanya kekuasaan ilahi, ya, atau kekuasaan tertinggi di dalam janji Tuhan. Di dalam ayat yang pertama saya baca lagi, kitab Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Kita perhatikan dalam Kisah Rasul 7 ayat yang kedua, Kisah Rasul 7 ayat 2, jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Jadi dari ayat ini kita bisa menemukan Allah itu menampakkan diri pertama kalinya kepada Abraham saat Allah memanggil Abraham. Kalau mungkin kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Tetapi pertama kali Allah menampakkan diri kepada Abraham itu saat Allah berfirman dan memanggil Abraham. Dan saat itu Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam kemuliaannya yang begitu rupa. Sehingga Abraham melihat janji Tuhan itu bukan sekedar perkataan kosong, tetapi adanya kekuasaan ilahi. Ada kekuasaan tertinggi di dalam janji Tuhan yang membuat Abraham tidak ragu sedikit pun untuk percaya pada janji itu. Jadi Abraham melihat di dalam janji Tuhan itu ada kekuasaan ilahi. Gak hanya sekedar perkataan kosong, tetapi ada kekuasaan ilahi dan itu akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Ini yang menjadi keyakinan dari seorang Abraham. Saya memperhatikan apa yang dialami, apa yang dilihat oleh Abraham. Ini menjadi kunci bagi anak Tuhan di hari-hari ini untuk tetap teguh dalam keyakinan kepada janji Tuhan. Kita harus selalu menikmati hadirat Tuhan. Karena di hadiratnya ada kemuliaan. Kemuliaan yang membuat kita bisa melihat ada kekuasaan tertinggi, ada kekuasaan ilahi yang bekerja di dalam setiap janji Tuhan. Saya percaya di dalam Alkitab menulis begitu banyak janji Tuhan bagi orang percaya. Nah, yang kedua kita lihat apa yang membuat Abraham yakin kepada janji Tuhan. Yang kedua, karena Abraham melihat adanya rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi di janji Tuhan itu Abraham melihat ada rencana penyelamatan bagi manusia yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Bukan hanya kepada keturunannya saja, tetapi kepada semua umat manusia. Kita lihat lagi di ayatnya yang kedua, ya saya baca mulai ayat 2 sampai ayat yang ketiga dari Kejadian 12. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kita perhatikan dan olehmu, ya. Olehmu ini menunjuk kepada keturunan Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam hal ini Abraham ini menjadi perintis, ya, atau menjadi pelopor dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman akibat dosa. Dan olehmu, ya, saya katakan tadi ini menunjuk kepada keturunan. Siapa keturunan itu? Keturunan itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Galatia 3 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Galatia 3 ayat 16. "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya." Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah itu dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Dan oleh Yesus Kristus umat manusia mendapat berkat yang besar, yaitu penebusan di
dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang luar biasa, dan ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Olehmu, semua umat manusia, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita bersyukur oleh Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, kita ditebus dan diselamatkan. Jadi yang kedua, kunci untuk tetap teguh dalam keyakinan kepada janji Tuhan adalah selalu lihat rencana besar Tuhan bagi kita, yaitu kekekalan dalam kemuliaannya. Saya katakan tadi banyak rencana Tuhan, janji Tuhan bagi umat Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya. Tapi dari setiap janji itu mari kita lihat bahwa di dalam janji itu ada kekuasaan tertinggi yang pasti akan terjadi. Ya. Dan di dalam janji itu ada rencana besar Tuhan. Dan rencana besar Tuhan bagi setiap kehidupan kita adalah kekekalan di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya mari kita tetap pada janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah janji Tuhan bagi kami. Dan di dalam firman-Mu itu ada begitu banyak janji-Mu bagi orang yang percaya kepadamu. Itu sebabnya biarlah kami tetap teguh di dalam keyakinan kami kepada janji-Mu. Dengan kami boleh melihat bahwa di dalam janji-Mu itu ada kekuasaan ilahi, ada kekuasaan tertinggi. Di dalam janji-Mu itu ada rencana besar Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya dengan demikian kami akan tetap teguh di dalam keyakinan kami kepada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.